Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Salam. lagi di Jendela Dialektika Jurnal PKSPD dengan tajuk Pemerintahan Luki Sae Gagal Beberes Indramayu, aksi demo 3 hari buka tenda di pendopo, dan PKSPD berada di depan pendopo dan kita akan berbincang atau mempertanyakan apa yang jadi masalah teman-teman mengadakan aksi. Ya. Mas Pasti, tadi kan ada pemberitahunya demo 3 hari. Iya. Ya. Kemudian membuka tenda siang malam. Iya, betul. Di tengah konflik Timur Tengah, Zionis Netanyahu dan Zionis Trump menggempur Iran, tapi di Indramayu tetap mengadakan aksi demo dan tidak kenal cuaca Ramadan. Apa sebenarnya tuntutan dari teman-teman di depan pendopo buka tenda? Ya, begini Bang Oo. Terima kasih sebenarnya atas datang Bang Oo ya. Aksi kami ini aksi itu juga perluasan pendopo dan usir kalau kutip Bupati Salman ya. Ya. Artinya sih kita tidak mengenal mereka lagi di konstelasi perang Iran PS PS Amerika. Israel. Ya. Nah, juga Ramadan sekarang ini. Nah, inilah mungkin semangat kami datang ke sini ya, insya Allah 3 hari ini betul-betul ya dengan tujuan mengingatkan, bahasanya sih kameran di surat itu orang betuk ya, mengingatkan Luki selama tahun ini sebagai bupati. Insya Allah aku anggap sih nilainya 0 besar. Kenapa perlu diingatkan? Iya. Karena dianggap 1 tahun kinerja bupati. Namanya sesama manusia juga, terus terang kami ini sebenarnya sebagai pendukung. Ya, pendukung kemarin Luki saya. Ya, kita mengingatkan dong, kita punya tanggung jawab moral terkait duduknya beliau di pendopo ini, mengingatkan mereka tentang janji-janji politik kemarin. Seperti itu. Banyak yang janji politiknya nih, janji kampanye itu aku rasa nih bukan 0 besar, malah minus. Ini tanda minus ya. Minus. Nah, artinya sih di sinilah kita mengingatkan beliau-beliau ini supaya pikirannya agak terbuka dengan kehadiran kami ini. Tuntutan utamanya apa terhadap bupati? Iya, tuntutan kami sih satu ya. Kemarin dengan jargonnya beberes ini, ya Bu, ya secara hakiki apa sih beberes ini? Sekarang kita lihat di Indramayu sendiri pejabat-pejabat masih banyak yang PLT ya. Ini salah satu janji beliau yang buruk, pemerintahan yang notabene katakanlah tidak sesuai dengan janji beliau beberes, cenderung ya gegaris itu loh. Yang kedua juga saya mengingatkan ke mereka, Bupati Luki juga wakil bupati ini, Bu ya, dengan kehadiran kami ini jangan dianggap negatif ya pokoknya. So kami terus terang masih sayang dengan Indramayu. Makanya kami berdiri sini di meskipun bulan Ramadan dengan ya leher kering ya, kami terpaksa, inilah mungkin niatan kami yang sesungguhnya untuk mengingatkan beliau. Ada berapa elemen yang ikut dalam kami sih meskipun yang hadir di sini nih paksi Tuhan advokasi pekerjaan sini Indramayu dan Pacidaman ya. Cuma dukungan dari teman-teman ormas yang lain tadi pagi datang juga sini, ada beberapa ya, ada 3 orang ormas ya, mewakili dan support dari Isolan Tiswari pada datang. Iya. Oke, Mas. Tadi kan bannernya ada soal copot Salman. Kemudian Salman menjadi masalah ya di Indramayu kelihatannya. Apa yang membuat ganjalan soal Salman? Yang membuat ganjalan itu masalah Salman gini. Seolah-olah bupati jatuh sama Salman. Jadi dia boleh dianggap tanda kutip bonekanya Salman. Bonekanya Salman. Oh, jadi yang jadi bupati sekarang ini Salman, bukan Luki. Bukan Luki. Oh gitu. Iya. Itulah makanya kita ini sebenarnya sayang sama Pak Luki. Sayang banget. Artinya mengingatkan kita sebagai pendukungnya. Saya dari awal kampanye Pak Luki itu dari awal. Sampai duduknya dia dari Nina Luki ya, dari Nina Luki. Oh, jadi sudah lama. Iya, makanya kita tuh dia menjabat mencalonkan lagi itu saya siap mendukungnya.
Nah, Sekarang kenapa kecewa. saya kecewa? Kecewanya itu seolah bonekanya sama. Nah, faktanya apa? Salman yang jadi bupati kemudian Luki jadi boneka. Ya faktanya banyak. Sekarang gini aja, beberes Indramayu, mana beberes? Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Sekarang jalan-jalan aja udah jelas. Jalan-jalan pada ini rusak. Iya, semua. kabupaten ya, Iya, rusak semua. dalam kota rusak. Apalagi sekarang musim penghujan. Itu. Nah, ini dari jam berapa buka tenda ini? Berarti sampai Jumat pagi. Ya mudah-mudahan. Kamis sampai Kamis ya, Kamis malam lah, iya kan? Nah, bupati wakil bupati ada sudah belum ada. Cuman moto-moto dari luar aja. Yang moto bupati langsung wakil bupati. Yang nggak tahu atau itu suruhannya apa bukannya kan kita yang nggak tahu. Oke, kembali ke Salman. Apa saja yang Salman kemudian ada harus dipulangkan ke Madura? Ya karena Salman itu melecehkan orang Indramayu. Tahu sendiri kan Bapak juga. Berita dari dulu juga. Saya ini warga Indramayu asli. Yaitu pendatang. Itu aja. Nah, kalau begitu bagaimana bupatinya terhadap Salman? Nah, justru itu kalau yang tidak melecehkan ya tidak masalah. Artinya ayo kita sama-sama beres Indramayu. Oke. Sekarang Mas apa nih namanya, Mas? Mas Cahyadi. Cahyadi. Masih muda jadi harusnya lebih cerdas daripada generasi dulu. Mas, ini dianggap gagal beberes itu apa saja sektor yang dianggap gagal gitu loh? Ya seperti jalan-jalan rusak semua, sampah-sampah berceceran di samping jalan. Kalau bupatinya datang mengajak berdialog, mengajak diskusi, apa teman-teman siap dengan bupati? Itu yang diharapkan. Itu. Tapi kalau tidak datang, misalnya tidak ada yang menemui, wakil bupati juga tidak mau nemui kan? Siapa lo katanya gitu loh, ya kan? Kemudian sekda juga tidak nemui bupati, apalagi kan kepentingan dengan bupati nih, bukan dengan sekda, bukan dengan kepala dinas, ya kan? Terutama dengan wakil bupati lah. Nah kalau kemudian tidak ditemui bagaimana? Ya kita tetap jalan. Tetap jalan. Tapi di hati kami ini kecewa. Kenapa nggak mau nemui? Kayak gitu. Padahal kan enak sebenarnya. Oh ada ini ya udah tarik. Mau ngobrol lah yuk. Takut kali ngelihat teman-teman demo nih. Jadi bupatinya takut. Padahal dulu bupati kan ngomong kalau tidak melayani rakyat, seingat saya ya, tolong dikoreksi barangkali saya salah. Katanya penjahat. Kemudian kalau dia tidak mendengarkan aspirasi masyarakat bla 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 gitu loh. Nah sekarang didatangi tidak muncul. Apa jadi menurut sampean? Ya kecewa itu. Oke, kecewa. Ya, mungkin mau beliau lagi syuting atau apa? Oh gitu. Lagi main TikTok jadi. Gitu. Oke, Mas Adi, poin apa saja yang dianggap gagal dan itu paling fundamental? Ya, menurut saya sih satu ya, satu tadi yang saya sampaikan pertama sih terkait beberes birokrasi. Ya birokrasi kan uji tombak nih untuk membantu beliau nih kan. Oh, para birokrasi banyak PLT, double jabatan. Ini yang saya rasa sih agak krusial juga ya. Oh ya. Yang kedua terkait masalah pembangunan. Ya pembangunan padahal kemarin ada dibantu dengan tim apa PPP apa itulah ya. Tim pemerumusnya segala macam. Ada tim percepatan, ada pembangunan, ya ada mitra apa lagi? Mitra pembangunan yang DSK-kan itu loh, yang para dokter, profesor itu. Oh ya? Itu mestinya sih dengan anggaran yang fantastis 3, sekian triliun itu, ya Indramayu nggak perlu nyejerit masyarakatnya kan. Upin 000 sampai rame-rame itu kan. Nah tadi akhir tahun ini kok sampai ada silpa ini. 70, ya sekitar 75 miliar oh ya. Artinya ini tidak terserap. Padahal jalan-jalan rusak, irigasi rusak gitu loh. Ya kan? Apa alasan beliau nggak tahu. Ularnya tidak mau lagi makan tikus, iya kan? Karena bukan ular yang mau makan tikus yang kita roh bupati. Nah, ini yang tapi itu layar lebarnya bupati merdu sekali ngomongnya tuh. Ya itu kan biasa pencitraan. Oh begitu. Beliau juga pun ya kalau posisi beliau kan masih seorang artis lah. Oh ya. Gitu. Jadi pandai actingnya bagus kalau begitu. Ya mungkin gitu. Oh, gitu. Ya tidak pun ya lihat
KDM sebenarnya sih salah satu ya, maksudnya beliau bisa mencontoh KDM gerakannya kan. Harusnya gitu. Ya harusnya seperti itulah ya, pun tanda kutip ya. Saya tidak melakukan KDM ya, tapi ya itulah sosok pemimpin di Jawa Barat. Di bawahnya kan bupati-bupati wali kota. Tapi harusnya KDM kan juga mengingatkan bupati ya, karena kan termasuk wilayahnya, bawahannya ya, meskipun tidak langsung. Tanda kutip sih informasinya nggak kesal juga sama bupati. Oh sudah sama bupati. Gitu loh. Jadi KDM pun tidak paham apa maunya bupati gitu. Iya, tidak paham. Oke, catatan lain yang dianggap gagal. Ya satu itu beberapa mungkin yang paling ini juga saya anggap kami ya, beberapa secara fisiologis konon teman-teman ini relawan ya, secara fisiologis mestinya dibawa lah mereka ini untuk apalagi ini menurut saya pijakan untuk pemerintahan dan kelancaran beliau. Kenapa sih relawan kemarin diajak TPI segala macam ini dinongolin ya, inilah yang akhirnya kan ada. Berarti ini berlaku peribahasa habis manis padu buah. Iya, bukan peribahasa itu lagi, banyak lagi. Jadi memang benar-benar dibawa yang lupa kulit ya gitu. Artinya tidak nyaman bupati di pendopo ketika teman-teman diikutsertakan sesuai dengan janji beliau ya kan, apapun ceritanya beliau akan mengikutsertakan pakai relawan. Kalau kutip ya, bukan relawan yang putih ya, yang ngobok-ngobok APBD. Nah, kenapa sih sampai ada TPP dan itu segala macam? Nah, kenapa relawan juga nggak diajak-ajak untuk bermitra dengan beliau untuk ya katakanlah kondisi dinamis seperti apa yang dibutuhkan? Mestinya seperti itu. Tapi teman-teman sampean kan sebagian sudah ada di pendopo. Iya, terus terang ini yang ada di pendopo ini mengingatkan bupati atau menambah rusak gitu loh. Ya itu tadi mau ruatan mereka kami anggap perbentuk nih. Jadi nanti terakhir ada ruatan. Iya. Diruat diharapkan bahwa bupatinya sadar. Tapi dia bilang sadar kok, bupatinya tahu masalah. Iya. Kalau kelihatan memang sadar, ya kan? Ya, secara ini fisik bagus lah, ganteng lah. Itu daripada kami mungkin bukan beliau. Tapi punten kinerja itu nol gitu. Iya, lihat aspek 1 tahun sampai sekarang ini. Apa yang dia lakukan, apa yang akhirnya nampak membangun Indramayu ini. Punten ya, bukan membandingkan dengan bupati yang dulu ya, meskipun setiap orang ada kelemahannya, ada kelebihannya, tapi dengan prediksi giat kerjanya ini tidak jauh. Beda jauh. Iya. Jadi ini lebih buruk. Iya. Tadi buruk, ini lebih buruk. Iya. Nah, bagi anak muda, apa yang kelihatan di mata anak muda pemerintahan lukisan? Kurang hebat lah. Oh, kurang hebat. Iya. Di apa tuh kurang hebatnya? Ya. Kan dia banjir katanya turun kan gitu loh. Terus ditanggul. Gitu. Terus di tanggul mau jebol, dia bilang hujan itu dari langit ya kan, dari laut ya, terus dari hulu. Ini kan hebat ya. Statement seperti itu sebenarnya betul ya. Bukan kurang pas. Kok dikeluarkan oleh seorang pemimpin, ya kan? Mestinya solusi yang dicari, bukan ini satu hal yang menurut saya stigma yang kurang bagus ketika ya semua tahu, semua anak juga tahu, SD tahu air itu dari laut, dari air hujan, dari langit kan, dari gunung, tahu anak itu tahu. Cuma ketika kemarin beliau berkunjung lagi saat banjir ya, mestinya solusi yang dicari cepatnya. Maka kemarin sangat miris ada salah satu anggota polisi yang sigap dengan uangnya sendiri menyewa eskavator untuk menanggulangi hal itu. Nah, kenapa si Pemda sendiri yang punya segala-galanya? Padahal punya anggaran, punya Bapeda Lisbang, ya kan? Nah ini, sampai Silpa sekarang ini yang Silpanya besar sekarang. 75 miliar. Artinya ada dana yang tidak terserap, mestinya bisa tadi untuk bersih-bersih eceng gondok, untuk yang macet-macet. Ya, itu kan sebenarnya mitigasi dari tahun-tahun sebelumnya. Tanggul mau jebol. Mestinya dari sebelum datang hujan itu ya biasa diperkuras dulu lah. Dan itu udah perencanaan sudah ada. Nah, kalau Salman menjadi sorotan utama, sebenarnya peran Salman sendiri bagaimana? Iya, menurut saya ini ya, satu, Salman ini siapa sebenarnya Salman ini? Sampai kemarin pun ya,
September 2025 kemarin nggak salah diangkat sebagai staf sus, yang kita juga untuk tanda kutip juga legal staf sus siapa ya, SK-nya dengan SK Bupati. dipertanyakan, Padahal itu melanggar, ya kan? Itu melanggar juga. Ada Pendagri yang ini, ada pemerintah Pendagri yang sangat personal kemarin, sampai rame, sampai ada statement ada itu ya, Allah alam tidak saya berdarah putih, mata putih, atau untung-untung dia bukan berkain putih ya, cuma putih semua. Jadi, saya ini ya berdarah Madura yang sangat-sangat jadi sangat menyakitkan tadi disampaikan oleh Kang Udi ya. Jadi rasis lah. Begitu. Nah, Bu ya tadi balik lagi dengan beliaunya kok nggak ada teguran, Bu ya dengan ramai. Barangkali begini loh, Luki menganggap bahwa Bupati ini menganggap Salman ini luar biasa, tahu semua persoalan, ya kan, lebih hebat dari kepala dinas, bahkan lebih hebat daripada dirinya, sehingga dia selalu terdepan, ya, kayak iklan apa tuh, motor Yamaha itu paling depan kan. Barangkali begitu. Apa kemudian memang bupatinya jatuh cinta sama Salman, atau memang kelebihan Salman banyak di soal tata kelola? Insya Allah sih di Indramayu bukan banyak ya. Ada orang yang memiliki Salman lah, Salman. Yang lebih tahu soal Indramayu. Iya, karakter orang Indramayu kayak apa sih, kondisi segala macam Indramayu kayak apa, lingkup kayak apa. Indramayu banyak yang banyak. Iya. Nah, karena banyak dokter, banyak profesor juga kan. Begitu. Gitu loh. Ini juga tadi pertanyaan juga. Kemarin aku lihat di panitia seleksi di PDAM ya, itu dokter dan sederet titelnya ini nggak nongol juga di SK ya. Ya tadi punten dipertanyakan juga sebenarnya sih, sebenarnya Salman ini siapa? Tadi mungkin karena Salman ikut jadi tim penguji UKK, ya kan? Nah itu tidak ditulis nih dokter, sarjananya, kalau Salman gelarnya kayak Rencan Bedogan banyak. Wah, kayak Rencan Bedogan terus aku nggak mau. Nah itu udah tulis. Tadi terkait masalah apa lu cinta sama Salman, saya nggak tahu ya. Iya maksudnya cinta itu karena dia serba tahu, karena serba paham. Jadi kalau kemudian harus berpisah kan berat. Tidak bisa nyari orang yang dicintainya lagi untuk beberes itu loh. Ya mungkin itu narasi mungkin nanti bahasa seperti itu ya. Tapi saya kira tadi loh, orang yang lebih sama di Indramayu bukan banyak, tapi ada lah yang tahu semua kondisi di Indramayu. Kenapa sih Salman dipertahankan? Ini yang jadi masih misterius nih. Iya, teman-teman misterius kenapa Salman kemudian dipertahankan. Nah berarti Bupati ini harus jawab ya. Iya harus dong. Harusnya apa Prakas Bedi kesini Bupati ada supaya bisa dialog gitu loh. Terkait juga Kak Salman ini, tadi sudah berbenturan dengan regulasi yang di atas ya. Seperti ini Pak Bupati tadi cintanya Pak Bupati dengan Salman sampai aturan yang diatur ditabrak. Begini Mas, saya heran juga ya. Ya saya mungkin karena Bupati menganggap luar biasa, tapi yang saya heran itu misalnya soal rekrutmen jajaran direksi PDAM BWI itu kan melanggar PP 54 2017 BUMD, melanggar juga Permendagri 38 2018. Kok kenapa status yang luar biasa ini kemudian setuju? Kalau panselnya memang tidur ya, ketua panselnya ini kan sekda ya. Barangkali tidak paham, tapi saya yakin paham lah dia. Cuma pura-pura tidak paham gitu loh. Nah, ini kan pelanggaran yang luar biasa dan lain-lain. Kemudian di situ ada staf khusus yang luar biasa juga. Lalu bupatinya menurut sampean ini sebenarnya paham regulasi, paham tata kelola tidak? Ya, ini paradigma saya dengan teman-teman juga. Sebenarnya tadi yang sampaikan Kang Udi. Soalnya bupatinya siapa sih? Ya, gitu. Iya, bupatinya siapa nih? Kalau bupatinya Luki, harusnya Luki yang lebih menguasai segala-galanya yang terdepan. Iklan Yamaha ini terdepan mestinya ya. Nah, tapi dalam hal tanda kutip kok malah bupati nih banyak bikin euforia, bahkan playing fiktif segala macam, TikTok yang digede-gedein, ya kan?
Nah ini yang mestinya sih punten Bapak Luki. Ya, jadi rupanya penggemar TikTok juga ya, kalau saya kan hampir tidak buka ya. Ya. Aku lihat juga kayak itu Pak. Gitu. Kayaknya hampir tiap hari tengah-tengah gitu. apa nih Mas ya kan? Iya. Apa pengen janji kan? Nah makanya sih mestinya oh ya ketika beliau sebagai pimpinan ya tentunya mungkin didasari pengalaman beliau waktu sebelumnya, terus juga ya banyak teman-temannya beliau yang ngasih segala macam, mestinya juga ya Salman harus dibawa beliau manut, dan ini yang makanya kemarin pernah dengan Bowo kan pernah tes staf sus rasa bupati ini yang sudah offset ya. Sudah offset. Jadi tinggal kartu merah saja. Nah, tinggal nih. Tidak perlu kartu kuning 2 kali lah, pokoknya kartu merah gitu. Nah, tinggal kartu merah nih. Nah, Oke, terakhirnya. Kalau Bupati tetap mempertahankan Salman sebagai staf sus, sementara kinerjanya dianggap gagal, tata kelola gagal, pembangunan gagal, ya kan, BUMD gagal, apa yang akan ditempuh? Ya, insya Allah jangan teman-teman sepakat untuk setelah Lebaran kita akan beramai-ramai Kang. Jadi aksi lebih besar. Ya, artinya kami dari relawan-relawan yang mungkin sehaluan dengan kami, juga teman-teman ormas LSM yang lain sudah sepakat. Yang kemarin pun ya waktu tanggal 12 itu tertunda, sepakat setelah Lebaran kita turun. Ketika emang punten kata teman sih, ketika Bupati masih dapat begitu. Oh iya, mudah-mudahan dengan sekarang nih tidak dapat lagi ruatan ini. Oke, setelah diruat berarti harus ada kemenyannya kan ruat. Iya. Ada. Ya, supaya kemudian dia luar biasa ruatannya masuk ke dalam hatinya gitu menyanyi. Iya, gitu. Oke. Apa yang paling akhir yang mau diusulkan ke Bupati, ke Wakil Bupati, Mas? Benarkan kinerjanya. Oh, kinerjanya, karena dianggap ini melenceng-melenceng atau sekedar sudah melenceng ya, sudah melenceng banget. Artinya yang kemarin yang di Jatipan itu bikin kayak over juga sana anunya. Belum ada. Cuma omong-omong aja. Omong-omong doang. Nah, saya juga sebenarnya pengen tahu pemasukan kabupaten itu berapa, dan apa kan kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Pada cepatnya lah beberes. Cepatnya sadar. Iya, gitu loh. Jadi jaga ini tidur jadi tidak sadar. Oh, oke. Oke. Mas, jadi cukup. Barangkali kan anak muda kan punya semangat menggebu-gebu bahwa Bupati harus begini-begini loh. Kan lebih cerdas dari angkatan saya yang sudah jadul itu. Jalan tunggu lele berapa meter itu? Dia tahu tidak tuh, Bupati Wakil Bupati makanya jangan pakai mobil dia ya. Sebenarnya maksudnya begini loh, banyak kecelakaan di Jalan Juanda saya, depan rumah saya itu hampir setiap hari ada orang jatuh karena jalannya lubang. Begitu ditambal pakai semen dengan pasir terus ditinggalkan gitu loh. Nah, Bupati Wakil Bupati tahu tidak tuh kalau resikonya kecelakaan lalu yang dituntut itu harusnya bertanggung jawab pemerintah daerah gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Nah, itu tuh jalan berlubang hampir setengah meter. Dan orang desanya pun nggak ada yang. Nggak ada. Belum lagi soal lampu jalan PJU. Hidup 24 jam, ada yang mati 24 jam. Gitu loh. Sampah di desa Tugu. Masalah sampah pinggir jalan. Iya. Kalau nyalain sampah kan bakar sampah, asapnya kan kejauh. Oh iya. Itu yang sering terjadi kecelakaan. Bupati tidak punya solusi loh. Padahal punya Bapeda, Litbang, punya DPR. Solusinya belum punya. Solusi punya enggaknya saya nggak tahu ya, karena dia yang memikirkan. Karena dia yang punya tongkat komando sebenarnya. Oke. Kalau Bupati punya tongkat komando, hasilnya itu beresin sampah di situ. Itu beresin kan sepertinya. Ini tongkat komandonya kayak bukan misal sepuh masalahnya ini. Mas. Jadi gimana tongkat komandonya? Itu loh. Ya, jadi ada lagi Mas. Tambahan. Oh ya, mari juga teman-teman. Ya tadi saya disinggung masalah BUMD karena kondisi BWI ada masalah. BWI ada masalah, PDAM banyak masalah. Kemarin juga sampai rame-rame itu.
kayaknya diem aja, manis. Yang rame ini kan transfer 2 Iya, miliar ini, TF itu ya kan. Nah, yang diduga TPPU. Iya, sebelumnya emang panselnya juga bermasalah. Ditambah beras Itu kali gara-gara kena panselnya bermasalah, tim pengujinya sangat bermasalah, jadi PDAM terus-terusan bermasalah kan. Dililit misalnya tadi soal TF 2 miliar yang duganya itu TPPU ke PT BRS Cirebon. Belum lagi pengadaan barang dan jasa yang PKSPD laporkan itu nyaris 40 miliar itu kan. Iya. Nah, ya itu mungkin karena tadi dari mulai rekrutmen itu semua sudah belangsak. Nah, jadi hasilnya begitu. Ya. Paling akhir mau saya akhiri ini apa? Ya, yang tadi sampaikan Kang Uti bahwa Jargon berbeda ini, buktikan dilaksanakan dengan secara hakiki. Buktikan. Bukan omong-omong di TikTok, tapi buktikan dengan tindakan dan sikap yang realistik dan semua orang kemudian bisa lihat dengan mata gitu loh. Sampai terus-terusan Indramayu terpuruk ekonominya di bawah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah kan ekonomi terendah. Daya saingnya terendah kan. Nah, kan itu bagus ya kan. Gitu loh. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman Mas. Sampai ke Pak Gubernur lah ini. Iya, mudah-mudahan Pak Gubernur KDM mendengarkan keluh kesah orang Indramayu yang masih peduli bagaimana mengatur bupati, tapi bupatinya tanda kutip mendablek, tidak mau belajar regulasi, tidak memahami tata kelola yang buruk. Dan catatan paling akhir dari saya PKSPD bahwa pemerintahan Luki saya masih mengunci dengan rapat menggembok soal transparansi, sehingga bagaimana mungkin kemudian akuntabilitasnya bisa kita lihat. Dan ciri utama dari pemerintahan yang tidak transparan, yang menguji transparansi, biasanya tanda kutip itu pemerintahan yang koruptif, kemudian kebijakannya juga pasti nyaris belangsak. Dan seperti sekarang, mulai dari rekrutmen pertama sampai penempatan jabatan yang klaimnya adalah talenta, manajemen talenta, ya meritokrasi, dan semuanya menjadi belangsak, menabrak peraturan pelanggan. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati mendengarkan, dan atas perhatian semua pihak dan teman-teman yang masih peduli di Indramayu, saya mengucapkan selamat Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.